And she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the race and I said she fell in love. And she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Kronologi kericuhan supporter di SJH saat laga Persib vs PSIS Semarang. Kericuhan mewarnai pertandingan Persib Bandung melawan PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat, SJH, di Kabupaten Bandung Barat, Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Keributan terjadi antara aparat keamanan dengan supporter PSIS Semarang yang memaksa masuk untuk menonton pertandingan meski telah dilarang untuk datang langsung ke stadion. Menurut polisi, lebih kurang ada 7 bus dari supporter PSIS Semarang yang mengaku sudah membawa tiket masuk. Jadi begitu pemeriksaan tiket kita mendapatkan ada sekitar 7 bus dari supporter PSIS. Pada saat kita tahan untuk tidak masuk stadion, mereka memaksa untuk mendobrak pintu, sehingga oleh Panpel dipersilahkan masuk tapi dijaga, kata Kepala Kepolisian Resort Kota, Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibiwo dikonfirmasi via telepon. Saat itu supporter juga sempat meminta uang ganti tiket yang telah dibeli, uang makan dan uang transport. Setelah berkoordinasi, aparat dan panitia pertandingan akhirnya mengizinkan para pendukung masuk stadion dengan pengawalan ketat. Akhirnya Panpel mempersilakan masuk, ungkapnya. Sementara itu, untuk mengantisipasi bentrokan susulan, polisi memulangkan supporter dari PSIS Semarang untuk meninggalkan stadion sebelum pertandingan selesai. Saat ini para supporter tersebut telah kembali pulang. Selama pertandingan kami jaga, pas 30 menit sebelum usai, kami arahkan supporter PSIS untuk pulang duluan dan kami kawal, secara keselamatan aman. Namun demikian seandainya kami tidak bekerja keras untuk mengamankan, khawatir jatuh korban, ujarnya. Pihaknya juga meminta panitia pertandingan mengevaluasi aturan soal penjualan tiket untuk supporter yang dilarang menonton pertandingan langsung. Sebaiknya ini menjadi evaluasi Panpel. Mengapa yang aturannya tim tamu tidak boleh beli tiket dan tidak boleh datang, mereka bisa membeli tiket sebanyak 500-600 orang yang membeli tiket, bahkan terkoordinir tiba-tiba sudah datang di Stadion Sijalak Harupat. Ketika dilarang masuk, mereka sudah membeli tiket, pungkasnya. Tua Sijalak Harupat bikin Persib dan Boboto tersenyum, Bojan akui rasakan atmosfer berbeda. Stadion Sijalak Harupat memberi tuah bagi Persib Bandung. Menjamu PSIS Semarang, Persib Bandung berhasil meraih kemenangan perdana di tahun 2024 di stadion yang pernah menjadi home base. Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. 3 gol tanpa balas yang diraih Maung Bandung tercipta dari gol bunuh diri bek PSIS, Lukau, 15, Stefano Beltrame, 38, dan ditutup oleh gol David da Silva, 65. Tambahan 3 poin ini mampu mendongkrak Persib ke urutan kedua klasemen Liga 1 dengan koleksi 45 poin. Di waktu bersamaan Pangeran Biru juga menggeser PSIS Semarang yang kini harus rela turun ke peringkat ketiga dengan jumlah 43 poin. Raihan positif di Sijalak Harupat ini tentu saja membuat Persib Bandung dan Boboto bisa tersenyum indah setelah dalam 5 pertandingan Pangeran Biru harus merasakan puasa kemenangan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku senang dengan keberhasilan para anak asuhnya meraih target maksimal. Menurutnya, kesalahan yang terjadi di 2 laga sebelumnya, kini mulai terkikis sehingga timnya bisa kembali mendapatkan kemenangan. Ini adalah pertandingan yang bagus, kami bermain cukup baik, mampu mendominasi permainan dan menghasilkan beberapa gol. Dengan penampilan yang ditunjukkan para pemain, saya pikir kami sudah mulai mencoba mengikis pola pikir seperti di 2 pertandingan sebelumnya, di mana kita bermain sangat bagus selama 70 menit. Tapi setelah itu hasil akhir justru mengalami imbang, kata Bojan dalam konferensi pers usai laga. Selain itu, Bojan Hodak pun menuturkan,
rotasi pemain yang dilakukannya memberi dampak positif bagi pencapaian Persib. Para pemain pengganti mampu mengubah jalannya pertandingan menjadi lebih baik. Di samping itu, pelatih asal Kroasia itu pun merasa senang dengan atmosfer dan situasi yang disuguhkan Stadion Sijalak Harupat, meski baru kali pertama dirinya menginjakan kaki di stadion milik Pemkab Bandung tersebut. Di sini, Stadion Sijalak Harupat sangat luar biasa. Saya berharap kami bisa memainkan beberapa pertandingan selanjutnya di sini dan hal itu tentunya diikuti dengan meraih kemenangan. Terkadang dalam sebuah pertandingan kita membutuhkan beberapa keberuntungan, dan itu salah satunya berasal dari stadion yang menjadi tempat kita bertanding. Saya tidak tahu mengapa demikian, tapi itu kerap terjadi, tutur Bojan. Sementara itu, kiper Persib, Kevin Ray Mendoza mengaku senang, karena setelah sekian lama, akhirnya Persib bisa kembali ke jalur kemenangan hari ini. Akhirnya kami menang, ini sangat indah. Saya sangat senang penampilan tim secara keseluruhan. Kami bisa bermain dengan baik ketika menyerang dan juga bertahan. Kami menampilkan permainan yang bagus. Saya bangga dengan teman-teman, kami berjuang hingga akhir bersama-sama. Jadi ini permainan yang bagus, saya bangga bisa merasakan kemenangan ini, ujarnya. Kevin Ray Mendoza juga menyebutkan kegembiraannya yang semakin bertambah karena kemenangan Persib bisa diikuti dengan tambahan koleksi clean sheet dirinya. Ini bukan clean sheet pertama karena saya sudah pernah sebelumnya mendapat clean sheet saat melawan Bali United. Tapi untuk yang kedua ini terjadi di kemenangan pertama saya. Saya sangat senang dengan tim ini dan performa saya juga bagus. Memang tidak banyak yang dilakukan karena seluruh tim bekerja bersama dan saya sangat senang dengan ini, katanya. Tidak banyak yang bisa dikatakan, Persib Bandung bermain jauh lebih baik dari kami. Mereka pantas untuk menang dan kami harus menerima kekalahan ini, karena Persib bermain lebih baik, ujarnya. Ia pun menuturkan belum bisa berkomentar perihal evaluasi yang akan dilakukannya terhadap hasil dari laga ini, sebelum melihat kembali dari tayangan ulang permainan timnya. Penjelasan Alberto Rodriguez bisa turun di laga Persib vs PSIS, Nick Kuiper ketiban sial. Alberto Rodriguez dipastikan bisa turun saat Persib Bandung vs PSIS Semarang pada pekan ke-26 BRI Liga 1 2023/2024, di Stadion Sijalak Harupat, Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024 malam WIB. Tentu saja kemunculan nama Alberto Rodriguez dalam daftar pemain Persib menjadi pertanyaan besar. Pasalnya, pemain asal Spanyol itu sebelumnya mendapatkan kartu merah saat berhadapan dengan Barito Putra. PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, selaku operator memutuskan tetap memperbolehkan Alberto Rodriguez tampil saat melawan PSIS Semarang. PT LIB telah resmi mengubah status kartu merah di laga tersebut dari Alberto Rodriguez kepada Nick Kuiper. Nick Kuiper menganggap pemain yang seharusnya mendapatkan kartu merah ketika wasit malah salah memberikannya ke Rodriguez. Namun kini Nick Ana Maria Francois Kuiper, Nick Kuiper, melalui keputusan PT LIB nomor 184 PERLITER 1, SKKD PSSIII, 2024 memberikan sanksi larangan bertanding. Akibatnya Nick Kuiper justru tidak bisa turun ketika Persib melawan PSIS Semarang malam ini. Stefano Beltrame jadi man of the match Persib vs PSIS Semarang. Persib Bandung secara meyakinkan mengalahkan PSIS Semarang dengan skor telak 3-0 dalam pertandingan yang digelar di Sijalak Harupat pada Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024 malam kemarin. Kemenangan Persib Bandung atas PSIS Semarang tak lepas dari kontribusi Stefano Beltrame. Bahkan Beltrame dinobatkan sebagai man of the match dalam pertandingan pertama Persib Bandung di Sijalak Harupat di Liga 1 musim ini. Ketiga gol yang tercipta dalam pertandingan kemarin tak lepas dari peran Beltrame. Gol pertama Persib Bandung yang merupakan gol bunuh diri dari Lukao tak lepas dari aksi Beltrame. Tendangan keras mantan pemain Juventus itu membentur dua pemain belakang PSIS Semarang hingga akhirnya masuk ke dalam gawang yang dijaga Adi Satrio.
Lalu gol kedua Persib Bandung dicetak Beltrame melalui tendangan terukur di dalam kotak penalti memanfaatkan umpan silang Henhen Herdiana yang tak bisa diantisipasi dengan baik oleh lini belakang PSIS Semarang. Sementara gol ketiga diciptakan oleh David da Silva yang berhasil memanfaatkan umpan mendatar dari Beltrame. Permainan Beltrame semalam disebut-sebut sebagai permainan terbaik sang gelandang asal Italia itu sejak didatangkan di pertengahan musim lalu. David da Silva ke puncak, bersaing ketat dengan Alex Martins. Kemenangan diraih Persib Bandung setelah mengalahkan PSIS Semarang pada pekan ke-26 BRI Liga 1 2023/2024 dengan skor 3-0. David da Silva melesat ke posisi puncak daftar top scorer. Pertandingan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Soreng, Kap Bandung. Ini merupakan laga perdana Persib usai terakhir bermain di SJH pada 2020. Gol pertama Persib berawal dari aksi bunuh diri dari bek PSIS Semarang, Lucas Gama, lalu disusul oleh gol Stefano Beltrame pada menit 37. Sedangkan gol ketiga diciptakan melalui skema serangan balik yang sangat apik. Berawal dari umpan Edo Febriansah, bola diterima Stefano Beltrame. Tanpa ragu, Stefano mengirimkan umpan sejati ke David da Silva. Dengan mudah David da Silva melakukan syuting ke gawang dan berbuah gol. Hasil ini mengantarkan Persib Bandung untuk sementara berada di posisi 2 klasemen, dengan perolehan 45 poin. Sedangkan PSIS Semarang harus turun satu tangga di klasemen 3 dengan perolehan 43 poin. Tambahan satu gol ke gawang PSIS menempatkan David da Silva ke puncak daftar top scorer BRI Liga 1 2023/2024. Striker asal Brasil kini mengoleksi total 16 gol. Perolehan golnya sama dengan striker Dewa United Alex Martins. Keduanya sama-sama mengoleksi 16 gol. Alex Martins juga melesat ke puncak daftar top scorer karena sukses mencetak hat-trick ketika Dewa United menang telak 5-0 atas Rans Nusantara FC. Keduanya sedang dalam performa terbaik di klubnya masing-masing, sehingga masih berkemungkinan untuk menambah jumlah gol di laga-laga selanjutnya. Menarik untuk melihat siapa yang akan menjadi top skor kompetisi BRI Liga 1 2023/2024. Persib Bandung hantam PSIS Semarang 3-0, Gilbert Agius akui tuan rumah tampil bagus. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, mengakui Persib Bandung lebih baik ketimbang timnya pada laga pekan ke-26 Liga 1, 2023-2024. Terbukti, Mahesa Jenar dibantai 0-3 dalam laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024 malam WIB. Pelatih asal Malta itu bahkan tak mau berbicara banyak soal pertandingan ini. Menurutnya, Persib sangat pantas memenangkan pertarungan. Tidak banyak yang bisa dikatakan, Persib Bandung bermain jauh lebih baik dari kami. Mereka pantas untuk menang dan kami harus menerima kekalahan ini. Karena Persib bermain lebih baik, ungkap Gilbert dalam jumpa pers usai laga. Dikutip pada Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Pelatih berusia 50 tahun itu belum bisa memberikan hasil evaluasi dari kekalahan yang didapatkan di pertandingan ini. Ia memilih untuk pulang ke kediamannya. Pertama-tama saya harus pulang ke rumah dan menonton pertandingan ini 3-4 kali. Lalu saya akan melakukan evaluasi untuk laga yang berikutnya, tutur Agius. Terkait absennya Victor Guilherme dos Santos Carvalho yang akrab disapa Vintinho, mantan pelatih timnas Malta itu mengungkapkan pemainnya itu mengalami cedera. Bahkan, ada kemungkinan sang pemain harus beristirahat hingga akhir musim karena mengalami kendala di ACL. Tentu kami kehilangan pemain yang bagus, tapi sayangnya dia menderita cedera dan tidak bisa bermain. Kami harus memanfaatkan pemain yang ada dan skuad kami ramping. Kami tidak memiliki banyak pemain, tukas Agius. Kami harus bertarung dengan pemain yang ada hingga akhir. Hari ini adalah kekalahan terbesar kami. Kami tidak pernah kebobolan 3 kali dan ini menjadi pelajaran bagi kami. Kami harus belajar dari pertandingan ini dan melakukan perbaikan, tandasnya. Ungkapan yang sama dilontarkan Alveandra Dewangga,
Gelandang PSIS Semarang itu tak mau terlalu banyak berkomentar mengenai kekalahan timnya. Untuk dari saya sih enggak banyak. Intinya PSIS bermain sangat buruk untuk pertandingan kali ini dan Persib Bandung layak meraih kemenangan, kata Dewangga.